Kita akan melanjutkan di chapter kedua. Kita tidak bisa memastikan apakah Raja Iblis dan pasukannya tidak akan pernah kembali. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membuka Akademi Hero ini. Dan 300 tahun kemudian, aku dilahirkan sebagai Sanon Therese. Begitulah cerita yang bisa aku ceritakan kepadamu. Di sini Aegir berpikir, sejak dulu Luka selalu memanggil dirinya sebagai kakak. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, hubungan mereka sangat dekat, bahkan melebihi seorang saudara. Di sini mereka mengingat masa lalu di saat Luka dan juga Egil masih bersama di 300 tahun yang lalu. Kemudian di sini Egil bertanya kepada Luka, apakah kau dilahirkan menjadi seorang lelaki? Di sini Therese menjawab, enggak, aku tetap menjadi seorang gadis. Tapi karena keluargaku, mereka ingin aku bergabung ke unit penjaga pribadi, yang mana hanya ada laki-laki yang diperbolehkan. Maka dari itu, aku harus menjalani hidup ini sebagai seorang laki-laki di sekolah ini, dengan membungkus dadaku dengan kain. Dan ini terasa sangat menyesakan. Tapi ini bukanlah hal yang baru. Luka sendiri atau Therese pernah melakukannya semasa dia menjadi seorang hero. Dia harus menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang wanita. Setelah itu, Therese berkata, kenapa kau mendaftar ke sekolah ini? Di sini, Egil berkata, ku dengar sekolah ini yang terbaik. Karena mengetahui sekolah ini yang terbaik, maka Egil memutuskan untuk masuk dan memperdalami ilmu sihir. Tak lama berselang, akhirnya mereka masuk ke dalam kelas. Di sini, Egil dan Therese duduk berdampingan. Tak lama berselang, guru pun masuk. Guru memperkenalkan dirinya dan langsung memulai kelas. Dan di sini sang guru berkata kalau dia akan menjadi guru kalian selama 3 tahun ke depan. Kemudian sang guru berkata untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Mulai dari belakang. Yang pertama, seorang gadis yang tampak sangat ceria, namanya Abby. Dan yang kedua, seorang gadis yang tampak sangat cantik dan juga anggun, bernama Claire. Dia di sini berkata, setelah lulus aku akan bergabung menjadi kesatria sebagai SWOT Master. Tentu saja kecantikan mereka berdua membuat si isi kelas menjadi heboh. Tapi anehnya, Egil sama sekali tak bergeming. Kemudian Drum Olister memperkenalkan dirinya. Dia berkata, jikalau Raja Iblis bangkit, maka dia akan menjadi hero dan mengalahkannya. Dan kemudian, perkenalan pun dilanjutkan, hingga pada akhirnya sampailah di Egil. Aku ingin menjadi magician terhebat sepanjang masa, jadi aku bergabung dengan magician istana setelah lulus. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan semua orang, mengingat kekuatan fisik Egil lebih menguntungkannya menjadi seorang hero atau kesatria. Kemudian selanjutnya Therese. Dia di sini berkata kalau dia ingin menjadi peringkat 1 di ujian masuk tahun ini. Namun aku masih jauh dari kata yang terbaik. Lagi pula ada orang lain lebih hebat daripada diriku. Dan dia berada di sekolah ini dan di kelas ini. Sambil memegang Egil. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin Therese merupakan seorang siswa terbaik di akademi itu mengatakan kalau dia bukanlah yang terbaik, malah mengakui Egil sebagai yang terbaik. Hal ini wajar mengingat Egil merupakan pria yang sangat kuat, terutama di masa lalunya yang menjadi seorang hero. Tapi sayangnya di masa ini tidak ada yang mengenal mereka, dan lagi pula mereka juga merahasiakan identitas sebenarnya. Tapi di sini terlihat Therese hampir saja keceplosan dan mengatakan status mereka dan juga masa lalunya. Tentu saja Egil langsung membekap mulut dari Therese agar menghentikan semua pembicaraan itu. Di samping mereka tidak akan percaya, terlihat semua itu hanyalah sebuah bualan. Di saat di luar kelas, di sini Egil berkata kepada Therese untuk tidak mengungkap identitas mereka. Dan seharusnya Therese lebih berhati-hati sambil berjalan menuju asrama. Setelah sampai di asrama, ternyata Therese mengikuti Egil ke kamar kosnya yang lebih mengejutkan. Di sini, Therese akan tinggal bersama dengan Egil. Awalnya, Egil menolak karena dia sangat tahu kalau Therese merupakan seorang gadis dan tidak mungkin mereka akan tinggal bersama. Ditambah lagi usia mereka sama saat ini. Therese yang mendengarkan penolakan itu menjadi sangat sedih dan memohon kepada Egil agar membiarkannya tinggal bersama. Lagi pula di akademi ini tidak ada yang tahu kalau Therese merupakan seorang gadis. Yang mereka tahu, Therese ialah seorang pria. Di sini, Therese mengatakan kalau dia ingin mengenang masa lalu mereka di saat mereka masih bertualang bersama. Bukankah sudah hal yang biasa di saat mereka tidur bersama? Tapi di sini Egil berkata, kalau itu dulu, di saat Therese masih sangat kecil dan dianggap sebagai seorang adik. Tapi sayangnya kali ini berbeda. Semuanya sudah berbeda. Tapi di sini Therese terus memohon, hingga akhirnya Egil tidak memiliki pilihan lain dan mengizinkan Therese untuk tinggal di kos-kosannya. Setelah selesai dengan perdebatan itu, Therese pun langsung beranjak dan mandi. Terlihat di sini, saat selesai mandi, Therese keluar dari kamar mandi hanya menggunakan anduk, yang membuat
Egil sangat terkejut dan terpesona dengan Therese, tapi dengan cepat dia memalingkan mukanya. Tentu saja, ia membuat Therese bertanya-tanya, kenapa Egil harus memalingkan mukanya? Untuk mengalihkan pikiran aneh-anehnya, Egil pun beranjak dari tempat itu dan langsung mandi. Dan setelah selesai mandi di sini, Therese berkata kepada Egil kalau dia ingin tidur bersamanya, seperti masa lalu mereka. Di sini, Therese berharap Egil mengelus-ngelus rambutnya saat tidur. Itu sangat menenangkan dirinya. Tapi di sini Egil masih keras kepala dan berkata kalau Therese tidak membutuhkan itu lagi. Lagi pula, kali ini mereka berada di situasi yang sama. Tidak mungkin Egil akan melakukan hal itu, tapi di sini Therese sangat ingin dan memohon kepada Egil. Karena Therese terus memohon dan memaksa membuat Egil tidak bisa berkata apapun dan menuruti semua permintaan dari Therese. Dan akhirnya Therese pun menjadi sangat senang karena dia kali ini tidak akan berpisah dengan kakaknya, orang yang paling dia kagumi dan yang paling dia hormati. Dan Therese pun tidur begitu saja dengan sangat lelap. Dengan Egil, matanya mulai terpejam dan kemudian tertidur. Di hari pertama pembelajaran, Therese dan Egil berjalan menuju kelas mereka. Tapi di tengah jalan terdapat Claire yang memandangi patung dari pahlawan Uranus alias Egil. Tapi tanpa diduga, Egil berjalan ke arah Claire dan mulai menyebutkan namanya. Tentu saja, Claire hanya menatap Egil begitu saja dan mengatakan kalau, bukankah namamu Egil? Di sini Egil sangat terkejut bagaimana mungkin seorang wanita kesatria seperti dirinya mengingat namanya. Claire berkata kalau dia mengingat namanya karena dia orang yang istimewa dan sangat kuat, bahkan di antara murid kelas 1. Kau menjadi topik panas di antara siswa sejak kejadian ujian masuk. Dan ditambah lagi ada rumor yang mengatakan kalau kau dikenal sebagai si kejam yang menjinakkan teman sekelasnya dan mengubahnya menjadi anjing yang penurut. Dasar kejam, kata Claire. Di sini Claire menambahkan, kotoran kejam sepertimu tidak seperti Uranus, sang pahlawan agung. Dia bergabung di Ksatria pada usia 16 tahun, langsung menjadi hebat. Tidak ada pertahanan dan armor yang mampu bertahan dari kekuatan yang begitu dahsyat. Dengan tubuh yang keras, dari baja, dan selalu berada di garis depan. Dan ketika dia menghadapi iblis, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi anggota party dan menyelamatkan sang hero. Dia adalah inspirasi dari setiap ksatria. Kisahnya berkata kalau Luka, sang hero, menyelamatkan dunia, tapi bagiku hero sebenarnya adalah Uranus. Alasanku mendaftar ke sekolah ini adalah karena aku ingin menjadi sepertinya. Di sini Therese hanya tersenyum dan berkata, sungguh kisah cinta yang menyedihkan. Lalu Therese mulai menyindir ke arah Egil dan berkata kenapa kau tidak mengungkap identitasmu saja sebagai sang pahlawan. Di sini Egil tidak menggubris perkataan dari Therese dan berkata kepada Claire kalau dia bukanlah sesuatu yang seperti kau bayangkan. Karena dia bukanlah satu-satunya orang yang kuat di partinya. Mau hero, mau magic, mau caster, atau sage, semua temannya dapat diandalkan. Maka dari itu, dia bisa bertarung dengan baik. Uranus adalah seorang warrior dan hanya melaksanakan tugasnya, tidak lebih dan tidak kurang. Dia bukanlah hero sebenarnya maupun yang terkuat. Bukankah kau yang mengidolakannya terlalu berlebihan? Mendengarkan perkataan dari Egil, Claire langsung marah dan menghunuskan pedangnya ke arah Egil. Berbicara begitu soal Uranus, sang warrior hebat di depanku, aku tidak peduli siapa. Di saat Claire menghunuskan pedangnya, Egil menyadari kalau gadis muda ini tampaknya merupakan wanita yang sangat kuat. Melihat dari bagaimana dia memegang pedang dan postur dari tubuhnya. Tapi tetap saja, bagi Egil, dia hanyalah orang yang tidak berpengalaman. Lalu Egil menyentil pedangnya yang membuat Claire langsung terpental. Claire pun kaget bagaimana mungkin bisa dia terpental hanya karena jentikan jari. Tapi kemudian sebelum Claire menyadari, ternyata Egil mulai menundukkan kepala dan meminta maaf karena telah menghina orang yang paling dia kagumi. Di sini Egil berkata, bila pahlawanmu itu adalah motivasi yang baik untukmu, maka lakukanlah. Sambil beranjak pergi untuk menuju kelas. Di saat di kelas, terlihat di sini instruktur memerintahkan untuk melakukan latihan berpedang antar para siswa. Yang pertama dipanggil adalah Therese. Dia tanpa basa-basi langsung mengalahkan lawannya begitu saja. Egil pun tidak terkejut, bagaimanapun juga bagi dirinya, Therese yaitu Luka ialah seorang mantan hero dan melawan bocah tengil seperti itu bukanlah perkara sulit. Setelah kemenangan itu, Therese turun dan langsung berlari ke arah Egil dan memeluknya yang membuat orang-orang di sekitarnya tampak keheranan. Bagaimana mungkin bisa Therese yang dikenal sebagai seorang yang sangat jenius bisa begitu takluk kepada Egil. Kemudian instruktur memanggil Egil dan juga Claire untuk melakukan latih tanding. Di sini mereka berhadapan-hadapan. Tapi sebelum bertarung, Claire berkata kepada Egil
kalau dia tidak akan melupakan apa yang dikatakan Egil pagi ini. Dia masih sangat kesal dan juga marah karena bagaimana mungkin Egil berani menghina pahlawannya. Di sini Claire juga menambahkan kalau dia telah mendedikasikan hidupnya di ilmu pedang sepanjang hidupnya, maka dia akan melawan Egil dengan sekuat tenaga. Egil pun tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Claire langsung menerjang ke arah Egil dan menyerangnya. Tapi sayangnya Egil bisa menepis dan menahan setiap serangan dari Claire begitu saja. Bahkan ini seperti mainan anak-anak yang tidak layak untuk dimainkan. Tapi Egil terus menahan serangan dari Claire, yang membuat semua orang sangat terkejut bagaimana mungkin bisa Egil menahan seluruh serangan itu. Bahkan para siswa tidak bisa melihat serangan itu. Terlihat Claire sangat kecewa. Di sini dia tidak sadar kalau setiap serangannya ditahan oleh Egil. Hingga akhirnya dia mengeluarkan satu teknik yang dikuasai oleh pahlawan Uranus. Dia mengeluarkan Twin Dragon Flash, sebuah ayunan pedang yang mengeluarkan seekor naga dan menyerang ke arah Egil, yang membuat semua orang sangat terkejut. Tapi Egil ekspresinya tidak berubah. Dia hanya menatap teknik itu dan menebasnya, yang membuat teknik itu langsung patah begitu saja. Di sini Claire sangat terkejut bagaimana mungkin bisa teknik dari sang pahlawan dikalahkan begitu mudah. Kemudian Egil berkata kepada Claire kalau teknik yang dia gunakan salah dalam penerapan. Jadi Egil ingin menunjukkan bagaimana teknik itu seharusnya digunakan. Egil memasang kuda-kuda mengeluarkan teknik yang sama, Twin Dragon Flash. Seekor naga menyerang, tapi kali ini berbeda. Naga itu tidak langsung menyerang ke arah Claire, tapi mengikatnya, yang membuat Claire terperangkap dalam lilitan naga itu. Claire sangat terkejut bagaimana mungkin bisa Egil menggunakan teknik itu. Ditambah lagi, kini dia tidak berdaya. Lalu Egil berkata kepada Claire, kalau teknik yang aku gunakan salah pengaplikasian, yang seharusnya teknik itu tidak digunakan untuk menyerang langsung, yaitu menutup kelemahan dari para pendekar pedang, yaitu adalah jarak. Di saat teknik itu dikeluarkan dan mampu mengikat musuh, maka di saat itulah musuh telah kalah, karena pendekar pedang akan menang. Claire hanya terduduk diam dan tidak bisa berkata apapun. Dia kalah telak. Harga dirinya dan semua kerja kerasnya seakan-akan hilang begitu saja. Semua orang bertejak kagum kepada Egil, yang terlihat sangat hebat, bahkan mampu meniru teknik yang sama. Tapi yang dilupakan oleh Egil, dia terlalu berlebihan saat melayani Claire, yang membuat dia lupa kalau seharusnya dia menyembunyikan identitasnya terhadap semua orang. Claire mulai menyadari kalau mungkin saja Egil merupakan kesatria Uranus. Tapi sebelum pemikiran itu terjadi, bahkan sebelum Claire mengatakannya, Egil berkata kepada Claire kalau dirinya mewarisi teknik itu dari murid pahlawan Uranus. Jadi secara teknis, Egil merupakan murid dari Uranus. Untungnya Egil tepat waktu untuk memberikan alasan kepada Claire. Melihat fakta itu, Claire awalnya terdiam, tapi kemudian dia berlutut dan memohon kepada Egil untuk menjadikannya murid, untuk mengajari teknik dari pahlawan Uranus. Di saat mendapatkan pertanyaan dari Claire, apakah kau mengizinkanku menjadi seorang murid? Di sini dengan tegas, Egil menyatakan kalau dia tidak tertarik untuk mengangkat murid. Lagi pula, dia ingin menjadi seorang penyihir sambil berlalu pergi. Tapi Claire tidak bisa menerima itu. Dia bertanya, bukankah teknik berpedangmu sangat luar biasa? Dan seharusnya kau menjadi seorang ahli pedang. Tapi di sini Egil tidak menghiraukan perkataan itu dan berlalu pergi. Sedangkan Claire terus memaksa Egil agar mau menjadikan dirinya sebagai seorang murid. Di sini Claire terus mengejar Egil dan memaksa dia setiap ada kesempatan, sampai Egil harus menghindari Claire agar tidak bertemu. Tarisia yang melihat itu berkata kepada Egil, bukankah kau dulu saat menjadi kesatria Uranus merekrut beberapa orang untuk menjadi seorang kesatria? Kenapa kau sekarang malah bertindak sebaliknya? Egil berkata kalau dia memang tidak ingin menjadikan seseorang menjadi seorang kesatria karena dia sendiri ingin menjadi seorang penyihir. Tapi di saat percakapan itu belum selesai, Claire langsung muncul begitu saja dan memaksa Egil untuk menjadikannya seorang kesatria, untuk mengajarinya dan menjadikan dia seorang murid. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Egil mengiyakan permintaan dari Claire. Tapi dengan satu syarat, bila Claire tidak bisa mengikuti menu latihan yang dia sajikan selama seminggu, maka dia tidak akan menjadikan Claire seorang murid. Claire pun sepakat dan setuju dengan persyaratan yang diajukan oleh Egil. Di keesokan paginya, Egil datang ke arah Claire dengan membawa baju besi yang seukuran dengan tubuh Claire dan mengatakan sebaiknya kau menggunakan baju besi ini untuk latihan. Di sini Egil berkata, saat menggunakan baju besi ini, kau bisa berlari sepanjang 20 km.
sebagai menu latihan awal. Claire pun langsung mengikuti Egil dan berlari di belakangnya. Tak lama berselang, setelah latihan lari itu selesai, terlihat Claire tampak kelelahan. Dia seakan-akan tidak sanggup untuk berdiri. Tapi kemudian Egil menghampirinya dan menunjukkan tangannya kepada Claire. Tangannya tampak begitu rusak dan juga kasar. Ini merupakan hasil dari latihannya selama bertahun-tahun. Claire tampak terkejut dan berkata, bagaimana mungkin bisa tanganmu seperti ini? Egil menjawab, karena tidak ada sesuatu yang singkat dan juga instan. Kau harus melewati semuanya, baru kau bisa menyelesaikan seluruh latihan ini. Kemudian latihan akan dilanjutkan dengan mengayunkan pedang. Tapi sayangnya ini bukan mengayunkan pedang yang seperti biasanya. Claire harus mengayunkan pedang itu sebanyak 10.000 kali. Latihan itu terus diulang selama seminggu penuh, berlari dan mengayunkan pedang. Seminggu pun telah berlalu, dan kini Egil tidak punya alasan lagi untuk menolak Claire menjadi muridnya. Jadi dia secara resmi mengangkat Claire sebagai murid satu-satunya. Teresia yang melihat itu tampak sedikit cemburu, tapi dia berkata, mungkin kalau hanya Claire, mereka akan baik-baik.